Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dari Majelis Ta'lim Masjid Hasanah serta komunitas Az-Zakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kajian akidah tauhid yang dalam jumpa kita pertama kemarin, kitab yang kedua ini membahas tentang itu sekilas tentang sumber akidah, ya, serta juga urgensi belajar akidah, ya, urgensi belajar akidah, dan juga ada pokok-pokok sumber-sumber pokok dari ajaran sumber dari ajaran akidah, ya, yang menjadi dasar dalam manhajus salaf. Kemudian juga bagaimana manhaj salaf dalam menggali dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Pembahasan kita adalah membahas tentang menjelaskan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam pemahaman akidah dan bagaimana solusi untuk menghindarinya. Ya, bagaimana solusi untuk menghindari dari penyimpangan akidah tersebut. Ya, kenapa? Karena kehidupan mereka sehari-hari hanya berpegang kepada hawa nafsu belaka, dan apa yang dianggap baik oleh hawa nafsu mereka, dan itulah yang baik dalam pandangan mereka. Baik. Pertama, beliau menjelaskan al-inhiraf anil aqidatus sahihah mahlakatun wa dhaya'un. Kata beliau, mengalami penyimpangan dalam masalah akidah yang benar, menyimpang dari akidah yang benar akan membawa malapetaka, kehancuran, serta ad-dhaya' itu maksudnya kehilangan arah dalam perjalanan hidupnya. Artinya dia akan terombang-ambing oleh hawa nafsunya, oleh pemikiran-pemikiran yang begitu banyak, sehingga dia tidak punya pandangan yang dapat memfilter, yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi, maka penyimpangan dari akidah yang benar ini akan menyebabkan orang terjerumus ke dalam kebinasaan, dalam kenistaan, ya, karena akidah yang benar itulah ad-dafi al-qawi, adalah motivasi yang paling kuat ila amalin nafi', kepada tingkah laku perilaku yang positif, amal yang bermanfaat. Jadi karena akidah yang rusak, akidah yang menyimpang itu akan membawa orang untuk berbuat segala hal yang membawa kepada kerusakan. Kerusakan dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati, dalam tindakan, pergaulan, ya, apapun yang dilakukannya akan penuh dengan risiko-risiko yang membawa kerusakan bagi dirinya sendiri atau bagi orang banyak. Nah, ini efek dari penyimpangan dari akidah yang benar tersebut. Kalau kita lihat dalam kenyataan kehidupan kita di masyarakat kita, umpamanya betapa di akhir-akhir ini seperti banyak tumbuh aliran-aliran penyimpangan dalam masalah akidah. Ya, ada aliran Salamullah, ada namanya macam-macam, ya, termasuk yang dibawa oleh Lia Aminuddin, dan juga ada
aliran apa namanya yang menyebar ya, surga apa namanya, sehingga mereka melakukan bermacam bentuk penyimpangan-penyimpangan, terutama di dalam urusan-urusan kemasyarakatan ya. Nah, kemudian pribadi yang tidak punya akidah yang benar, kata beliau, yakun farisatan lil auham wasyukuk, maka dia adalah mangsa bagi bermacam bentuk paham-paham yang membingungkan dan meragukan. Maka terombang-ambinglah dia di antara berbagai pemahaman pemikiran. Nah, ketika dia tidak punya dasar yang kokoh dalam akidah, maka dia sangat mudah ditarik ke sana sini oleh macam bentuk pemahaman-pemahaman. Dan ini bukan saja kita lihat orang yang tidak punya akidah sama sekali ya. Bahkan orang yang sudah belajar Islam saja, kalau dia tidak kokoh akidahnya, pemahaman dan akidah yang benar, justru dia sangat mudah dirayu, digoda, dipengaruhi oleh macam-macam aliran. Maka tidak kita pungkiri betapa banyak korban juga di dalam pemahaman-pemahaman seperti itu, orang-orang yang sudah secara pendidikan akademiknya sudah tinggi, ya sudah tinggi pemahaman akademik, tapi di dalam dia justru menjadi mangsa bagi pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Nah, karena dia tidak punya dasar akidah yang kokoh untuk menyelamatkan dirinya dari pengaruh-pengaruh paham-paham yang berbagai macam bentuk warna-warninya itu. Pikiran yang penuh dengan sekedar reka-rekaan dan menimbulkan keraguan dalam dirinya, allati rubbama alaihi, dan bisa jadi pemahaman itu semakin meningkat dalam dirinya, keraguan itu dari hari demi hari, dia merasakan kehidupannya hampa dan menemukan sesuatu yang tidak ada arti, ya. Fatahjubuhu anhu ar-ru'ya as-sahihah yuduru bil hayati sa'idah. Maka dari pemahaman yang tadi keraguan pikirannya dan keyakinannya membingungkan dirinya, ya, sehingga hal itu menyebabnya terhalang dari melihat, ya, pandangan yang benar dalam menempuh jalan hidup yang bahagia. Ya, jadi dalam liduru bil hayatisnya, untuk menempuh jalan langkah-langkah menuju kebahagiaan hidupnya, hidup yang bahagia. Itu hidup bahagia ini baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Sehingga pandangannya yang benar hilang untuk melihat jalan yang membawanya kepada kehidupan yang bahagia. Hatta tadhiqu alaihi hayatuhu. Nah, lebih parahnya lagi adalah dia merasa kehidupannya sempit. Ya, ini yang banyak kita lihat dalam kenyataan orang, dari secara materi dia, secara kehidupan dia, rumahnya yang modern, dia rumah mewah, luas, segala macam kendaraan yang mewah dan seterusnya, ya. Secara zahir dilihat oleh orang seakan-akan kehidupannya serba nikmat gitu ya. Namun sebetulnya batinnya menangis dalam setiap langkah yang dia langkahkan gitu ya. Tidak merasakan kenikmatan yang hakiki dalam hidupnya. Nah, sehingga hidup ini menjadi sempit dalam diri, terasa oleh dia. Terasa hidup ini sempit. Summa yuhawilu takhallus min hadzal dhaiqi. Kemudian, ya, kehidupan tiada istilah dia, harapan dalam hidupnya, membawa kebahagiaan dilihat oleh dia, membawa suatu kepemikiran untuk menyelesaikan menyudahi hidupnya. Ya, dia ingin menyudahi hidupnya walau biintihar, sekalipun dengan cara bunuh diri. Sekalipun dengan cara bunuh diri. Sebenarnya yang disaksikan, ya, kama huwal waqi' min katsimi afrad alladziina faqadu hidayatal aqidah sahih. Sebenarnya kita saksikan dalam kehidupan orang yang kehilangan panduan akidah yang benar dalam hidupnya. Panduan akidah yang benar dalam hidupnya,
Sehingga hari demi hari hidupnya semakin sempit. Yang kita lihat, kalau kita lihat di negara-negara kafir sana, ya orang-orang yang melakukan bunuh diri atau dengan cara mengkonsumsi obat-obat terlarang, apalagi juga contoh di negara kita banyak orang-orang yang mengkonsumsi obat terlarang, narkoba dan segala macamnya, bukanlah orang-orang yang hidupnya susah, ya, yang setiap hari harus mengais kehidupan sesuap nasi. Bukan orang-orang yang demikian yang bersifat ingin bunuh diri, yang mencari ketenangan dengan cara konsumsi obat-obat terlarang tadi. Justru orang-orang yang bergelimang harta, ya, dan bahkan dia beli itu obat untuk menghancurkan hidupnya dan keluarganya itu dengan harga yang mahal juga kan. Nah, ini betapa kadang-kadang seseorang yang kehilangan panduan hidup, itu akidah yang benar, maka hidupnya akan senantiasa dirundung oleh rasa galau, kekecewaan, frustasi, ya, hidup tersempit, ya, anak yang banyak tidak membawakan sesuatu yang bermanfaat dalam dia lihat pandangannya, ya, kemudian keluarganya juga tidak dia dapatkan sesuatu yang berarti bagi dia, sehingga dia ingin menyudahi hidupnya dengan cara yang sangat tragis, dengan bunuh diri dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, masyarakat yang tidak dituntun, dipandu oleh akidah yang benar, maka masyarakat itu tidak banyak seperti masyarakat belantara, kehidupan yang seperti binatang. Nah, ini betapa banyak kita lihat kehidupan orang, tidak ada aturan dalam urusan hidupnya. Apa yang dimakannya, apa yang dilihatnya, apa yang dikonsumsinya, apa yang dilakukannya, bahkan dalam perbuatan-perbuatan hubungan pribadi-pribadi, ya, seksualitas dan segala macamnya, ya, persis seperti binatang begitu. Nah, ini menunjukkan betapa mereka kehilangan panduan dalam hidup mereka tadi. Karena tidak ada yang diyakini oleh mereka sesuatu yang dapat mereka percayai, mereka yakini sesuatu yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Tidak ada. Dia tidak punya pedoman. Semua dia rasakan semu, semua dirasakan hanya sementara, semuanya dilihat adalah tidak membawa kepada hal yang suatu yang meyakinkan hidupnya ini. Sehingga dia melihat hidup ini sebatas apa yang dia nikmati dalam hari-harinya saja, ya, tidak mendapatkan ketenangan jiwanya. Baik. Yafqidu kulla muqawimatil hayatis sa'idah, yaitu masyarakat yang hilang dari segala hal-hal yang menopang muqawimat, ya, istilahnya modal-modal ataupun muqawimat ini adalah, ya, artinya unsur-unsur, ya, yang membawa kehidupan bahagia. Hilang dia, tidak punya dia unsur kehidupan bahagia tadi. Ya, bagaimana dia tidak diatur dengan cara yang benar, tidak memiliki pedoman. Bagaimana, bahkan mungkin cara tidur saja jauh dari cara makannya, cara hidupnya, dan cara bergaulnya. Dia hanya tidak ubahnya seperti apa kehidupan binatang di hutan belantara sana, ya gitu kan. Dia makan apa yang dia mau tanpa ada pernah hal haramnya, tidur, dan pokoknya hidupnya tanpa ada sesuatu yang dia pedomani, ya. Maka yang halal, sesuatu yang telah sampai di tangannya dianggap oleh dia halal, mahalla biyadihi, gitu. Al halal mahalla biyadihi. Bahkan yang memiliki kathir min al-muqawimat hayatil madiyah, sekalipun di sisi lain dia memiliki berbagai fasilitas-fasilitas, ya, untuk kehidupan secara materi. Mobilnya, kendaraannya, segala macam. Tetapi dia kehilangan akidah yang sahih. Maka tidak sedikit kita lihat orang-orang yang secara materi mungkin berkecukupan, terlihat oleh kasat mata kita, ya, mungkin saja materi yang dia dapat apakah dengan cara halal atau dengan cara riba, kita tidak tahu. Yang penting kita lihat, tetapi materinya dia, kehidupan, ya, secara material itu justru memberatkan hidupnya, membawa dia selalu dalam persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan oleh pikirannya, ya. Maka dia kadang-kadang untuk memuaskan dirinya, merasakan kelezatan harta yang didapat, dia perlu mencari tempat makan yang enak, yang mahal. Dianggap oleh dia makan yang mahal, pakaian yang mewah, ya, tempat tidur yang empuk, segala macam. Dia pikir disitulah kebahagiaannya, karena dia melihat kebahagiaan itu pada materi semata, ya. Tetapi itu semua sudah dilakukan oleh dia. Pergi ke tempat-tempat rekreasi, ke tempat wisata yang indah, pokoknya semua yang mungkin dia capai dengan hartanya, sehingga dia harus mati-matian mengumpulkan harta, kemudian melalang mana ke luar negeri, mencari tempat-tempat wisata, memuaskan dengan berbagai hiburan, segala makanan, ya, kemewahan, dia lakukan semua. Namun setelah itu hidupnya kembali hampa.
Semuanya hanya sementara gitu kan. Bahkan ketika mengkonsumsi makanan yang mungkin menurut dia mahal dan mewah, enak ya, dia tidak merasakan kenikmatan yang sebenarnya, ya, karena dia kehilangan pedoman hidup itu istilahnya. Sering kita merasakan sesuatu yang nikmat itu bukan dilihat dari segi nilai harganya ya. Kadang-kadang maka ketika kita makan yang sesuatu yang sangat sederhana saja, walaupun dengan istilahnya dengan sambal yang diulek itu, kemudian cukup dengan sayur mentah ya terung itu dengan teri yang kering gitu ya. Kadang-kadang justru lebih dinikmati oleh orang-orang yang hidupnya tenang itu dengan keimanan, lebih jauh lebih nikmat dari orang menyantap makanan yang mewah mungkin gitu ya. Nah, oleh sebab itu, karena kelezatan itu yang memberi adalah rasa keimanan kepada Allah. Dia syukuri nikmat dari pemberian Allah. Dia sadar bahwa hidupnya ada yang memberikan kebahagiaan itu ada Allah. Maka ketika dia mencari tidak di jalan yang digariskan Allah, maka dia tidak akan pernah temukan kebahagiaan itu. Dan Allah kan menurunkan aturan-aturan akidah yang benar, terutama ini, karena kan pandangan, telinga, perasaan kita dikendalikan oleh keyakinan masalahnya. Maka oleh sebab itu Rasulullah menyebutkan idza salahat ya inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita ini ada satu segumpal daging ya. Idza salahat, apabila itu baik, daging yang tadi baik, maka baik seluruh tubuh kita. Pikiran kita positif, pandang kita, telinga kita, perbuatan kita, ya. Fa idza fasada sairul jasadi. Kalau yang bagian itu rusak, sebagiannya akan rusak juga. Nah, hati ini bagaimana konsumsinya adalah keyakinan. Dia perlu diberi keyakinan yang benar, keimanan yang benar. Nah, oleh sebab itu, sumber kebahagiaan itu adalah beriman kepada wahyu yang diturunkan Allah. Kalau seandainya sumber kebahagiaan itu adalah dengan materi, tentu para nabi akan bawa emas dan perak dan dibagi-bagikan kepada umatnya. Ya. Nah, oleh sebab itu Rasul menyebutkan innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak, tapi warasul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu, keyakinan yang benar, membuat mereka cara pandang mereka kepada hidup ini benar. Cara pandang pada fasilitas-fasilitas dunia benar. Cara pandang mereka kepada keluarga, kepada anak istri, kepada seluruh makhluk yang ada di sekitarnya diatur dengan pandangan akidah tadi. Nah, ini yang kadang-kadang orang kita katakan kebahagiaan itu kan yang lebih tahu tentang bagaimana kebahagiaan itu adalah Allah. Allah telah memberikan kepada kita fasilitas itu dan jalan-jalan yang telah Allah terangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau orang tadi tidak menempuh jalan yang telah disampaikan oleh Allah SWT melalui para rasulnya, ini jalan kebahagiaan untuk dunia dan akhirat, tentu tidak akan pernah dia menemukan kebahagiaan itu apabila menyelisih jalan yang telah diterangkan oleh Allah dalam wahyunya ataupun diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Baik. Wa in kana yamliku katsir min al-muqawimatil hayatil madiyah, walaupun mereka memiliki berbagai macam fasilitas-fasilitas kehidupan secara material, alati katsiran ma taquduhu ila damar, tetapi kebanyakan justru ya kemewahan materi itu membawa mereka kepada kehancuran hidup mereka. Ya, kita lihat umpamanya para sejarah umat-umat yang berlalu, bisa kita lihat bagaimana kaum Samud hidup dengan mewah istana dan segala macam kemewahan yang luar biasa. Kita lihat kehidupan kaum Saba yang terkenal dengan kemakmurannya, ya, selesai semua. Firaun dan segala kekuasaannya dan segala kemewahannya selesai semua. Karena dia tidak mendapatkan muqawimatil al-hayatis sa'idah, tidak punya modal untuk fasilitas mengejar kehidupan yang bahagia yang hakiki, tidak punya dia. Ya, Qarun, berapa lagi Qarun? Orang yang segitu banyak hartanya, tapi kan dia tidak mendapat kebahagiaan hakiki. Karena dia hilang pada dirinya apa? Akidah yang benar. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau kita baca Al-Qur'an banyak sekali sejarah umat-umat yang dahulu dalam secara budaya mereka, tidak ada bandingan pada hari ini, budaya mereka luar biasa ya. Hebat-hebat, banyak peninggalan-peninggalan kuno yang ditemukan, betapa terbukti mereka banyak memiliki kemajuan teknologi yang mungkin hari ini dianggap orang sudah mustahil juga. Ya, maka oleh sebab itu kita harus mengetahui bahwa fondasi kebahagiaan itu terletak pada akidah. Fondasi kebahagiaan itu terletak pada akidah yang benar. Baik. Kama huwa musyafi mujtamatil kafir. Sebenarnya disaksikan dalam banyak kehidupan orang-orang masyarakat yang kafir. Li'anna hadhihi muqawimat al-madiyah, karena
fasilitas-fasilitas materi ini tahtaju ila taujihin wa tarsyidin. Karena itu butuh para tuntunan bagaimana cara mempergunakannya. Ya, kalau orang diberi rezeki oleh Allah SWT, dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, justru dia akan menggunakan hal-hal yang merusak dirinya dan keluarganya. Ya, para tuntunan butuh. Maka oleh sebab itu Allah utus para rasul untuk berikan tuntunan pada umat mereka. Ya, para rasul tidak membawa teori bagaimana ekonomi supaya maju, karena itu sudah fitrah manusia secara muqawiman bisa dicapai dengan akal. Ya, sudah dicapai dengan uji coba. Tetapi kalau akidah yang benar ini tidak bisa dengan cara-cara ya teori yang digunakan untuk sebagai ilmu ekonomi. Ya, diuji coba nggak bisa. Baik. Kemudian di sini disebutkan juga li'anna hadil liistifadati min khasaisiha wa manafi'ah, karena berbagai fasilitas-fasilitas ya kemewahan itu butuh kepada tuntunan dan arahan agar dia mengambil faedah dari kekhususan dan manfaatnya dengan benar, cara yang benar. Walau wajjihalaha siwal aqidah sehat. Tidak ada yang bisa menuntun yang secara benar dalam menggunakan berbagai fasilitas nikmat-nikmat Allah berikan itu kecuali akidah yang benar. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Nah, di sini beliau menyebutkan suatu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah hal-hal yang baik-baik dan berbuatlah amal-amal soleh. Nah, kalau orang tidak beriman, tidak percaya kepada wahyu, dia makan hantam saja apa mayat kayak barang haram, kayak bangkai kayak sesuatu yang haram. Enggak peduli dia. Ya, kita lihat kehidupan orang yang tidak beragama dan orang-orang yang agama yang akidah yang batil, ya semua dimakan oleh dia. Kalau dalam Islam dilarang memakan bangkai, dilarang memakan darah, dilarang memakan binatang yang buas, binatang buas. Ada aturan semua. Ya kan? Kalau mereka semua dia halal. Sedangkan di sinilah bagaimana harta itu digunakan hal yang baik, dikonsumsi hal yang baik. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makan hal-hal yang baik. Yang baik ini tadi diberi hal. Pertama, baik secara halal maksudnya. Ya, dihalalkan. Tapi kehalalan ini didapat juga dan tidak diharam. Haram ini bisa dalam bentuk proses, bisa bentuk zatnya. Ada zat yang diharamkan, seperti umpamanya diharamkannya babi. Nah, orang-orang yang tidak berakidah, dia akan katakan mubazir babi diciptakan kalau nggak dimakan. Ya, dia otaknya bisa bicara seperti itu kan gitu. Mungkin dia akan berhujah seperti hujahnya orang-orang tukang rokok kan. Kenapa Allah mengharamkan rokok? Tidak mungkin lah. Kalau Allah mengharamkan, Allah tidak ciptakan tembakau katanya. Jadi menurut dia semua diciptakan Allah itu adalah untuk dikonsumsi yang layak semua, yang mereka halal semua gitu. Sehingga berhujah dengan akal-akalan dia. Sebut umpamanya. Mubazir rokok enggak, di mana rokok tidak diharamkan? Kalau diharamkan Allah tidak keciptakan katanya. Tentu juga dia akan katakan kepada babi, kalau babi haram buat apa Allah ciptakan? Kan gitu dia. Nah, ini orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman, tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini ada aturan Tuhan, tidak beriman kepada wahyu, menyebabkan hidupnya semua ya begitu, ya dengan akalnya dia. Sedangkan rasulnya dituntun agar perintah Allah kepada para rasul bahkan hal-hal yang baik. Yang baik ini baik secara zatnya halal, ya. Yang baik juga prosesnya didapatkan halal. Jadi nasi itu kan halal, tapi kalau dicuri haram jadinya. Nah, ini maksud thayyiban. Makanya kalau ayat ini disebutkan ketika Rasulullah dalam hadis menyebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dilanjutkan itu. Innallaha amara mu'minin wa amara bil mursalin. Lalu Rasul membacakan ayat ini. Allah memerintahkan para orang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada Rasul. Ya Rasul qul minat thayyiban wa'mal shalihan. Wahai para rasul, makanlah hal-hal yang baik dan amal soleh lah. Jadi di sini as-shalihan, di mana kita tahu baik ini makan baik dan buruknya, halal tidak halal, keyakinan kita kepada wahyu yang diturunkan Allah, akidah ini. Dan tahunya perbuatan ini salihan atau tidak salehnya dari mana kita? Ya kepada akidah kembalikan, keyakinan kepada risalah yang dibawa. Karena akidah itu keimanan kepada Allah, keimanan kepada kalam Allah, beriman kepada utusan Allah, beriman segala berita yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah, berarti adanya hari akhirat, adanya hari hisab, takdir baik dan buruk dan seterusnya. Kemudian juga beliau mewakilkan di sini sebagaimana perintah Allah kepada firman Allah tentang Daud ya. Walaqad atayna Dauda minna fadla. Kami telah memberikan kepada Nabi Daud itu dari kami suatu kemuliaan, keutamaan ya, karunia dari kami. Jadi Allah berikan dia mukjizat, karunianya apa? Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra. Allah perintahkan gunung dan burung-burung bertasbih bersama Nabi Daud itu. Ya.
wa alanna lahul hadid, dan juga di mana Allah menjadikan dia mampu melunakkan besi, artinya mengolah besi menjadi baju, ya. Wa ani'malus sabighatin, ya, agar dia membuat baju besi dari, ya, membuat baju besi, wa qaddir fi sardi, agar dia menentukan ukur-ukuran namanya. Wa malu solihan, perbuat yang baik-baik saja, amalkan yang soleh. Ini perintahnya sama yang sebelumnya, wa malu solihan. Nah, orang yang tidak percaya kepada wahyu, tidak ada keyakinan yang benar, dia semuanya perbuatannya nggak ada dasar. Semuanya dasar kebenaran bagi dia apa yang bisa dia lakukan. Ya. Yang tidak bisa, yang tidak halal, yang tidak bisa, yang tidak mungkin, yang tidak dapat dia lakukan, itu yang buat dia tidak halal bagi dia. Ini bima ta'maluna basir, kata Allah SWT, sungguhnya aku, kata Allah SWT, dengan apa yang kalian lakukan sangat maha melihat. Kemudian juga bagi wali Sulaiman ar-riha wudu wa syahrun warwah wa syahrun. Dan Nabi Sulaiman juga diberi keutamaan oleh Allah SWT, yaitu kendaraan angin, ya, naik angin. Yang berangkat pagi selama 1 bulan dan kembali 1 bulan. Yang perjalanannya di pagi hari itu sepanjang 1 bulan dan sorenya itu kembali 1 bulan. Jadi begitu satu perjalanan yang Allah berikan ke Nabi Sulaiman, satu keutamaan itu menjadi kendaraan angin. Ya. Wasalna lahu ainal qitr, dan juga di mana Allah juga memberikan keutamaan kepada dia bagaimana mengolah tembaga. Wa minal jin, dan juga Nabi Sulaiman ini banyak keutamaan, diberi mukjizat oleh Allah SWT di antara jin yang bekerja di hadapannya, yaitu dengan izin Allah SWT, ya, menjadi pekerja buruhnya Sulaiman itu adalah wa may yazik minhum an amrina, barang siapa yang melanggar di antara mereka dari jin itu, kata Allah SWT, ada perintah-perintah kami, ya, kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih, ya. Azab yang sangat pedih. Kemudian ya'maluna lahu ma yasha, jin itu dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman sesuai perintah yang diinginkan oleh Sulaiman, dari membuat gedung-gedung yang tinggi, wa tamasila, ya, patung-patung, wajifana, dan juga membangun kuali-kuali, yang kemudian juga periuk-periuk, ya. Ya'malu ala Daud syukra, ya, hendaklah wahai keluarga Daud kalian bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Afwan, ini ada suara yang mengganggu, tolong dimatikan ya bagi admin, tolong yang ada yang mengganggu, tolong dimatikan suaranya. Baik. Faquatul aqidah yajibu alla tanfaqu, bahwa kekuatan akidah jangan sampai terlepas dari kekuatan materi. Kekuatan akidah, kata beliau, jangan sampai lepas dari kekuatan materi. Fa in faqat anha, jika bila akidah terpisah, ya, bil inhirafi ila aqd badiyah, dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan kepada akidah yang batil, sar quwatul madiyah wasilatan damarin, maka kekuatan materi tadi akan menjadi alat penghancur, wa inhidarin, ya, dan alat kehancuran, alat untuk kemunduran, yang membawa justru bila kemajuan teknologi. Dan ini yang kita rasakan sekarang, ketika betapa luar biasa sekarang kalau di zaman kita banyak sekali teknologi dari sisi alat komunikasi yang luar biasa, ya. Tetapi bila tidak digunakan untuk hal yang positif dan tidak didasari oleh akidah yang benar, betapa banyaknya sekarang, ya, merusaknya acara-acara yang ataupun berbagai hal yang dilakukan orang melalui media-media yang mereka miliki di tangan mereka masing-masing. Ya, aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan untuk merusak pemikiran orang, akhlak tontonan dan segala macamnya, begitu banyak. Nah, itulah kemajuan materi belaka, ekonomi belaka tidak menjamin kebahagiaan, itu pasti. Tidak pernah di dalam sejarah kita lihat betapa banyak umat di sisi ekonomi kehidupannya di sejarah, di dalam Al-Quran ceritakan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang mereka raih, namun hal itu semuanya tidak membawa kebahagiaan yang hakiki bagi mereka, justru membawa kehancuran dalam hidup mereka. Ketika mereka, ya, lalaikan, meninggalkan akidah yang benar. Jadi sumber kebahagiaan itu didasari oleh akidah yang benar. Maka kemajuan teknologi,
Kemajuan ilmu modern ini harus ditopang oleh akidah yang benar. Ya, minimal jangan sampai dia melampaui merasakan dirinya lebih mampu dari kekuasaan Allah. Sebenarnya Qarun mengatakan, ini akan disebutkan oleh mu'alif di sini, penyimpangan-penyimpangan seperti Qarun ketika dia kaya raya, innama utitu, saya ini diberi adalah atas kehebatanku dalam berbisnis. Ya, katakan Qarun menyebutkan pemanya ketika dia innama utituhu ala ilmin indi. Dia katakan, aku hanya mendapatkan harta-harta ini semua adalah atas ilmu yang aku miliki. Dia tidak mensyukuri itu dari sebagai karunia Allah SWT. Nah, pada hari ini banyak orang merasakan kehebatan-hebatannya menemukan kendali, kadang-kadang melupakan yang memberikan kemudahan bagi dia untuk melakukan penelitian, menemukan berbagai ilmu-ilmu tersebut. Baik. Kemudian disebutkan kama huwal musyahid al-yawm fi duwalil kafirah allati tamliku madatan. Semana disaksikan di negeri orang-orang yang kafir yang memiliki kemampuan kemajuan materi luar biasa, wala tamliku aqidatan sahihatan, dan tidak mendapatkan dan tidak memiliki akidah yang benar. Ya, mereka dirundung oleh masalah demi masalah dalam masyarakat mereka. Ya, yang tidak habis-habisnya. Bahkan di sebagian negara yang maju justru terdapat persentase orang bunuh diri luar biasa banyaknya gitu ya. Bahkan di sebagian negara lagi rakyatnya sudah hampir habis karena tidak ada yang mau siap untuk memiliki keturunan. Ya, dia mau melahirkan karena hidupnya ingin tanpa anak, dia ingin senang, tidak mengurus anak segala macamnya. Sehingga rakyatnya semakin hari semakin berkurang dan bahkan diberikan semacam motivasi oleh pemerintah mereka agar siapa yang siap memiliki anak diberi biaya hidup terhadap anaknya dan seterusnya. Sampai demikian kehidupan yang jauh dari akidah yang benar. Lalu setelah itu beliau menjelaskan sebab-sebab orang melenceng dari akidah yang benar itu, ya, ada beberapa hal ya yang harus dikenal dan diketahui, di antaranya yang terpenting. Ya, nah ini min ahammiha, yang paling banyak menyebabkan orang melenceng dari akidah itu yang pertama adalah al-jahl bi aqidah sahihah. Itu yang sebabkan dia tak tahu akidah yang benar, ya. Dengan sebab dia berpalingnya dari mempelajari akidah tersebut, ya, anta'alimi wa ta'limiyah, baik mempelajari atau mengajarkan. Baik di keluarga, di masyarakat, di lembaga pendidikan, jarang tidak tersentuh akidah itu dengan benar. Ya. Au qillatul ihtimam al-inayah wal inayati biha. Itu kurangnya perhatian. Ya, kurangnya perhatian untuk mempelajari akidah. Ini kadang-kadang dalam dakwah perlu ini disentuh juga ya. Ketika sebagian kita lihat dari majlis-majlis taklim, lebih banyak hanya kajian-kajian. Bukan kita tidak mengatakan itu perlu, ya, tentang akhlak perlu, tentang keluarga perlu, tentang ibadah perlu, ya, penting, muamalah penting, betul. Tetapi akidah jauh lebih penting juga. Jadi kalau akan tidak lebih persentasenya lebih besar, mestinya jangan sampai kurang, ya, itu artinya. Hatta syajilun la yarfu tilkal aqidah. Akhirnya tumbuh generasi yang tidak mengenal akidah yang benar. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha, dan tidak pula tahu akidah yang salah. Ya pasti orang enggak tahu kebenaran pasti enggak tahu yang salah. Orang yang tahu yang benar saja belum tentu yang salah tahu dia. Karena oleh sebab itu dalam Islam juga dijelaskan jalan-jalan kebenaran dan juga dijelaskan jalan-jalan yang batil. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an perkataan orang musyrikin, perkataan ahlul kitab, perkataan orang munafikin, sikap-sikap orang munafikin, berbagai sikap para orang-orang musyrikin terhadap para anbiya. Itu jelaskan, tingkah laku ahlul kitab dijelaskan. Tujuannya apa? Agar diwaspadai dan agar tahu bahwa tindak-tindakan itu ada hal yang membawa kebinasaan bagi hidup mereka di dunia dan di akhirat, dan itu adalah jalan-jalan yang membawa mereka untuk celaka di dunia dan di akhirat. Maka Allah sebut wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan ayat-ayat agar jelasnya jalan orang yang berdosa. Maksud kenapa Allah jelaskan jalan orang berdosa? Untuk dihindari. Nah, jadi dalam Al-Qur'an di samping menjelaskan jalan yang benar, di samping itu juga dijelaskan jalan-jalan yang membahayakan untuk diwaspadai tentunya. Nah, bagaimana seorang generasi tidak tahu yang benar, ya, yang banyak yang salah yang dilihat oleh dia. Tentu itu yang akan menjadi pandangan hidupnya, menjadi hal yang jadi perhatiannya dan dianggap hal yang biasa oleh mereka, penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah tersebut. Nah, sehingga dia tidak tahu apa yang menyelisih, yang menyalahi akidah yang benar itu. Yang lebih parah adalah dia meyakini yang benar itu salah.
yang salah jadi benar oleh dia. Nah, ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sayati ala nasi sanawatun khadda'at. Kata Rasulullah SAW, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddiqul fihal kadhib wa yukadzabu fihil shadiq. Orang pembohong dianggap dipercaya, orang pembohong dipercaya, orang yang terpercaya dianggap pendusta. Itu dia. Didustai dia. Yustamanu fihal qa'in wa yukhawinul amin. Orang yang suka berkhianat diberi amanah, dipercaya dia. Orang yang amanah dituduh sebagai pengkhianat. Nah, ini sehingga yang hak terlihat batil, yang batil terbalik, cara berpandangan yang terbalik. Ya, ini yang musibah besar ketika orang tidak tahu yang benar. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Nah, itu betapa banyak hari ini orang. Mulai dari hal-hal sekecil-kecilnya, ya. Orang yang berjenggot disalahkan, ya, dianggap teroris, orang celana-cingkrang dianggap teroris, dihubungi dengan itu. Dan terbaru lagi yang mengatakan belajar bahasa Arab adalah jalan masuk teroris atau sebagai ciri teroris. Ini pemikiran-pemikiran dari mana? Ini wahyu dari setan yang mereka bawa. Yaitu adalah konsep-konsep, ya, wahyu setan yang mereka embuskan dengan isu-isu seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita sehingga menyalahkan orang yang menjalankan agama, dan tidak kita lihat mereka mengejek orang yang pakai rok mini, nggak pernah mereka ejek. Apakah mereka pernah mengusir orang yang tidak sholat? Tidak pernah. Tapi orang yang berjenggot, orang bercadar, pernah diusir di berbagai daerah? Pernah. Dan itu kenyataan. Masyarakat yang tertipu dengan isu opini-opini sesat ini, betapa banyak mendapat efek jahat kepada orang-orang yang menjalankan aturan Allah dan Rasulullah SAW. Ya, nah inilah kita lihat sekarang ini orang-orang yang bodoh dengan agama, orang yang bodoh dengan akidah, yang salah dianggap benar oleh dia, yang benar disalahkan.